Halo semuanya. Jadi kali ini kita akan coba membuat sebuah studi kasus di mana kita memerlukan yang namanya nested comment ya. Ya komen yang memang ini apa berakar seperti ini. Jadi ada satu komen, dikomen oleh orang lain, dikomen lagi oleh orang lain, lalu orang lain ini ada komen lagi, komen lagi, komen lagi, komen lagi seperti ini. Nah, gimana cara kita mengimplementasikannya di Laravel gitu. Oke, jadi di sini saya udah download Laravel 11 kayak biasa. Kita akan bikin satu model, namanya adalah comment tentu ya. Comment beserta migrationnya. Oke, jadi kalau kita pergi ke dalam mana nih? KPP model comment. Nah di sini kita akan pertama, karena nanti kita akan menggunakan ulit ya, kita akan menggunakan ulit sebagai primary key. Kita akan mengganti ID type-nya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada yang namanya key type ya, salah berarti key type. Kita akan berubah jadi string. Lalu public increment-nya ya, di sini kalau teman-teman lihat ada yang namanya incrementing. Kita set ke false ya. Nah, karena ini bukan integer berarti nggak bisa nih kita increment. Oke. Lalu di dalam database migration kayak biasa, kita akan ngubah ya di sini jadi ulit ya. Ulit lalu ID namanya lalu primary. Lalu di sini ada yang namanya string post ID ya, atau post ID. Nah ini untuk menandakan bahwa ini tuh akan mengarah kepada postingan yang mana gitu ya. Tapi karena kita cuman menggunakan studi kasus ya, komentar nanti postingnya nggak ada di sini ya. Kita hanya bikin komentar aja. Lalu yang kedua adalah comment atau konten ya. Ini juga boleh. Lalu yang terakhir adalah sebuah teks yang namanya adalah tree. Nah ini null label. Nanti akan saya jelaskan gimana sistemnya. Jadi nanti di sini tree ini adalah berisi misal ada di sini tree-nya adalah ini, komen yang ini, komen yang ini, ID komen ini, ID komen ini, kayak gitu. Lalu kalau yang ini gimana? Kalau ini berarti isinya adalah komen ini, komen ini, komen ini, komen ini, baru dapatlah yang ini, gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami nantinya ya. Oke, lalu di dalam sini ya, di dalam sini kita juga perlu, oh iya, untuk environment ya, kalau teman-teman tahu di Laravel 11 itu kita menggunakan SQLite secara default. Jadi kalau teman-teman mau rubah pakai MySQL ataupun pakai Postgres, silakan aja dirubah ya DB connection-nya. Tapi untuk SQLite, ini dia secara default ada di file ini nih, di file database.sqlite. Oke. Lalu di komen udah aman sekarang. Sekarang saya pengen di migrate aja, PHP Artisan migrate. Saya pakai fresh ya, kalau teman-teman karena baru pakai fresh aja, tapi kalau maksud saya di migrate aja. Kalau ini di fresh ya, saya karena takutnya di dalam database saya udah ada yang macam-macam ya. Oke, lalu gimana tuh? Nah, di sini saya akan membuat satu controller, namanya adalah comment ya, comment controller, lalu API ya. Saya perlu dua method aja sebetulnya. Yang pertama adalah store lalu index ya. Nah store ini gimana cara store-nya? Store-nya tuh gampang. Pertama kita perlu validate dulu kan. Pakai ini aja request validate. Namanya adalah post ID, itu nggak boleh null, required ya. Lalu juga ada yang namanya content, ini juga required. Oke. Lalu yang kedua di sini kita akan bikin sebuah comment di sini. Comment, new comment. Ya kayak gini. Ada di sini berarti use app model comment. Ah gini. Oke, lalu comment ID ya. Kita pakai ID-nya apa? Jadi str ulit ya. str ini pakainya use app is illuminate support str ya. str. Nah, ini. Oke, lalu kontennya comment content
post ID dulu dah. Post ID dapatnya dari request post ID. Lalu comment konten dapatnya dari konten. Oke. Nah, di sini adalah logic untuk naruh tree-nya. Jadi gini caranya. Jadi kalau kita cek di field gitu, field ya. Kalau terisi yang namanya adalah target ya. Kenapa kita perlu isi target? Karena gini misalnya. Kita ngeklik yang di sini kan, misalnya ya nanti ya tick gitu. Maka nanti targetnya yang dari sini adalah di sini. Nah, kalau kita klik yang ini, berarti targetnya adalah yang ini, ya, gitu ya. Oke, ya, caranya gimana tuh? Caranya gampang ya. Jadi kita bikin yang namanya tree di sini. Pakai yang namanya join ya. Kita akan pakai join pakai titik, lalu array filter ya. Yang namanya adalah target. Tapi sebelum itu kita cari dulu targetnya ya. Targetnya ini kita ambil dari comment find or file ya. Yang namanya adalah request target ya, kayak gini. Lalu kita filter ya, filter target tree ya, kayak gini jadinya. Lalu kita join dengan target ID. Nah, ini. Nah, jadi nantinya kalau misalnya tree-nya masih kosong, dia nggak akan dijoin. Kenapa? Karena ini array filter ya. Dia nggak akan ngambil yang null. Oke? Lalu ketika ada tree-nya, maka kita akan concat dengan ID yang punya dia. Jadi misalnya di sini kasusnya. Kasusnya yang ada di sini. Nah, ini. Kita jadikan ini sebagai target. Nah, padahal dia tuh punya tree yaitu ini. Tree-nya PK yang ini nih, tree yang di sini. Berarti nantinya si tree yang baru ini yang dia ini ya, tree yang dia titik tree yang ini ya. Jadi dapatlah kita semua level of tree-nya gitu. Udah, tinggal kita comment lalu tree, ambilnya dari tree. Nah, ini. Oke, sip. Lalu comment tinggal save aja. Tinggal kita return respon JSON, datanya dapat dari ini comment, lalu statusnya adalah 201. Nah, ini. Sip. Jadi kalau kita coba di roots, kita web ya, kita tinggal di create aja root post gitu, comment, namanya adalah comment controller, class gitu, lalu metodenya adalah store. Nah, ini berarti use app http controller, namanya ya comment controller. Sip. Nah, ini bentar, ini kenapa ya, app http controller ini harusnya udah benar sih, comment controller.class. Oke, tinggal coba kita bikin di sini ya. Saya coba http localhost comment gitu, di post, lalu bodinya adalah dari row ya. Kita pakai post ID. Ini kita pakai coba ulit ya, ulit generator ya, ulit generator. Gitu, copy aja. Ini istilah aja ya post ID nanti karena nggak dipakai juga nantinya. Di sini komennya adalah Bang bagus mana, PHP atau Java gitu ya. Nah, ini. Coba kita coba send. Nah, ini. Oh, belum jalan ya. Lagi-lagi saya lupa jalanin ini ya. PHP artisan serve. PHP artisan serve. Nah, coba send. Kita lihat preview. Nah, di sini saya perlu melakukan without middleware ya, verify JavaScript token. Nah, ini karena ini bukan API endpoint ya, internet server error. Target comment, ini komennya ini, oh salah teman-teman, maaf ya, ini kayaknya salah nih teksnya, harusnya comment. Ini, nah ini comment, nah ini M-nya salah nggak sih? Oh, M-nya cuma satu doang. Oke, ulangin ya. Comment ini, lalu di sini ada M-nya 2 lagi. Nah, ini. Oke.
Oke, lalu di sini sip. Jadi kalau kita coba send, ini. Nah, muncullah yang namanya validation ya. Ini ada error katanya konten ini nggak diisi, harusnya diisi. Jadi kalau kita lihat di sini udah kita isi padahal Bang. Nah, ini kenapa? Karena kita belum melakukan fill label ya. Field yang memang boleh diisi ya. Jadi di sini protected fill label namanya adalah content, lalu post ID, lalu target atau tree ya namanya tadi. Ini. Jadi kalau kita coba send, sekarang munculnya apa nih? Into comment, oke. Oh, maaf. Harusnya ini konten, request dari konten. Required. Nah, ini. Salah ya nih. Maaf. Harusnya konten. Nah, ini. Nah, bisa ya. Jadi udah bisa konten di sini. Jadi kalau kita lihat di dalam database kita, nah ini. Oke, saya buka di dalam komen ya. Nah, udah muncul kayak gini. Sekarang kalau kita coba bikin misalnya ada targetnya. Targetnya adalah ini ya. Target ini, lalu saya bilang bagus mana ya, saya jawab nih nggak tahu, bebas aja gitu ya. Nah, coba send. Nah, kalau kita lihat di sini, nah muncul tree-nya kan. Terus kalau misalnya gini, misalnya saya pengen jawab ya nggak tahu, bebas aja ya, berarti kan pakai ID ini kan targetnya. Lalu kita bilang masa sih gitu. Nah, kita coba send. Kalau kita coba lihat di sini, nah udah jadi kayak gini. Sip, mantap ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah kita udah berhasil nge-create ya. Nge-create data kita ya. Nah, lanjutnya adalah kita pengen ngambil datanya. Gimana caranya? Ya gampang banget, tinggal kita coba bikin komen gitu. Komen di layer pertama ya. Layer pertama kita coba ambil berdasarkan created date-nya, pakai dash ya, yang paling baru, yang paling atas. Lalu kita bilang bahwa kita pengen nyari ya where not null atau where null ya, harusnya where null tree ya. Kita pengen ngambil yang paling atas. Kenapa? Karena yang paling atas udah pasti tree-nya kosong. Oke. Lalu kita coba get aja. Nah, ini. Kita coba return respon JSON data comment. Nah, gini. Sip. Jadi kalau kita coba di Postman, nah ini. Tapi sebelum itu pastikan dulu ini ya, ada yang namanya post ID. Kita perlu ambil di sini. Jadi where post ID dari post ID. Nah, ini. Jadi di sini ada yang namanya post ID-nya ya, supaya kita tahu ini komentar yang dari mana gitu. Jadi di sini ada get gitu, ada ID post ID, lalu comment. Nah, ini. Lalu comment controller, class index. Nah, ini. Oke, sip. Sekarang kalau kita coba lihat di sini, saya pengen ngambil post ID dari sini aja ya. Kayak gini, sip. Coba send. Nah, dapatlah data yang namanya ini. Bagus mana Bang, PHP atau Java? Tapi sebelum itu, kalau teman-teman lihat di sini, kita nggak dapet yang children-nya. Kita pengen dapetin yang children-nya juga. Gimana caranya? Nah, ini kita bisa pakai yang namanya attribute ya. Jadi di sini ada protected append. Nah, jadi yang namanya child ya. Ini kita bisa menambahkan satu atribut sendiri. Caranya adalah kita bikin satu function, namanya adalah get child attribute. Nah, ini. Misalnya pengen bikin oke gitu ya. Kalau coba send, nah muncul ya oke kayak gini. Berarti gampang sekarang caranya Bang. Caranya gini. Tinggal kita misalnya tree, lalu join kayak biasa tadi, lalu array filter kita ambil dari this ID, lalu this tree. Nah, ini. Nah, kayak gini. Ya, jadi caranya gimana? Caranya adalah kita tinggal nyari, misalnya gini ya. Misalnya kasusnya di sini adalah
ini kasusnya di si post yang si komen yang ini. Tinggal kita cari kan ID ini, kita concat dengan si tree ya. Dapatlah ini. Nah, karena dia null berarti nggak di-concat kan. Ini kita cari tree ID. Oh, ini. Kalau kita pengen nyari di sini si dia, childnya dia gampang. Tinggal ID dia ya titik ini. Ya kan? Benar nggak? Ini salah nih berarti nih, harusnya bukan titik ini, harusnya ini titik ini. Berarti kita salah di komennya nih. Ini salah nih berarti. Harusnya bukan tree duluan, harusnya ID duluan. Oke? Salah ya. Nah, harusnya kayak gini. Jadi di komen kayak gini, lalu tinggal ini aja, komen where tree itu equal to tree, lalu get. Nah, kayak gini. Jadi coba ini kita hapus dulu aja. Kita coba dari awal. Ini misalnya post ID targetnya kita kosongin aja. Lalu misalnya PHP atau Java gitu ya. Nah, ini dapat respon. Kita coba ambil PHP dong gitu ya. Dong itu. Kita ambil lagi di sini. Masa sih gitu ya. Coba send. Kalau kita lihat di sini ada 3 ya, dapat ya bener. Ini di concat dapat ini ID-nya yang ada dari sini. Nah, benar berarti ya. Sekarang kalau kita coba get, nah dapatlah dia tree-nya ya. Jadi PHP atau Java ya. Di sini jawabannya PHP dong ya kan. Lalu di sini masa sih. Nah, benar ya. Jadi kalau kita coba lagi komen di sini tanpa ada target, halo, nice info bang. Nah, ini coba send. Kita lihat di sini. Nah, muncul halo nice info, dia nggak punya children. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, PHP atau Java nih punya children. Ya, kayak gitu ya. Gampang sebetulnya bikin nested comment.